Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Balkis, NPM 1001012161228, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Perilaku Konsumen Muslim terhadap Pembelian Produk Halal pada Komunitas Teman Halal Bandung. Langsung masuk ke latar belakang masalah saya. Perilaku konsumen merupakan perilaku konsumen akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi secara personal. Perilaku konsumen muslim merupakan sikap yang harus mencerminkan hubungannya dengan Allah, serta dalam memenuhi kebutuhannya tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan keluarga ataupun sosial. Konsumsi merupakan kegiatan manusia dalam menghabiskan suatu barang ataupun jasa. Konsumsi dalam Islam harus memiliki tujuan untuk mencapai maslahah. Produk halal saat ini telah berkembang pesat di dunia. Sektor halal apapun mulai mendapat tempat tersendiri di pasar-pasar negara maju. Sertifikat dan adanya label halal sangat dianjurkan karena nantinya akan berkaitan dengan kebermanfaatan dan kebaikan yang tujuannya untuk menjauhkan kemudorotan. Di Indonesia terdapat sebuah komunitas yang berdomisili di Kota Bandung. Komunitas tersebut bernama Komunitas Teman Halal Regional Bandung, di mana komunitas itu merupakan wadah ataupun tempat untuk membangun kesadaran atas upaya gaya hidup halal. Namun saya mendapati di lapangan ternyata masih ada anggota komunitas. Tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui perilaku konsumsi dalam Islam, yang kedua untuk mengetahui perilaku konsumsi komunitas teman halal Bandung dalam pembelian produk halal, dan yang ketiga untuk menganalisis perilaku konsumen muslim terhadap pembelian produk halal pada komunitas teman halal Bandung. Lanjut kepada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian saya adalah penelitian lapangan atau kualitatif dengan memakai populasi dan sampel. Di sini populasi saya sebanyak 230 anggota dan sampel saya menentukannya dengan rumus Lovin. Sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Dan untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik analisis data saya mengolahnya menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada perilaku konsumsi dalam Islam. Perilaku konsumsi dalam Islam memiliki 5 prinsip dasar. Yang pertama, prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Yang kedua, perilaku konsumsi anggota komunitas teman halal berdasarkan hasil kuesioner. Yang pertama, pada prinsip keadilan, di mana dengan pertanyaan, jika orang lain membeli produk yang berlabel halal, Anda menginginkan untuk membelinya juga, apakah Anda akan menawar dengan harga yang lebih tinggi? Responden yang menjawab ya sebanyak 17,1% dan responden yang menjawab tidak sebanyak 82,9%. Yang kedua, pada prinsip keadilan dengan pertanyaan, apakah Anda lebih menyukai makanan yang tidak memiliki label dan sertifikat halal? Responden yang menjawab ya sebanyak 97,1% dan responden yang menjawab tidak sebanyak 2,9%. Pada prinsip keadilan dengan pertanyaan, apakah dalam berbelanja Anda hanya membeli produk yang dibutuhkan saja? Responden yang menjawab ya sebanyak 78,6% dan responden yang menjawab tidak sebanyak 21,4%. Yang keempat, pada prinsip kemurahan hati, jika berbelanja, apakah Anda akan memberikan sebagian kembali untuk diinfakkan? Responden yang menjawab ya sebanyak 78,6% dan responden yang menjawab tidak sebanyak 21,4%. Yang terakhir, pada prinsip moralitas, apakah Anda membeli produk halal yang sedang dibutuhkan, yang sedang populer? Anda akan menunjukkan bahwa Anda orang yang mampu membeli produk tersebut. Responden yang menjawab ya sebanyak 11,4% dan responden yang menjawab tidak sebanyak 88,6%. Kemudian, analisis perilaku konsumen muslim terhadap pembelian produk halal pada komunitas teman halal Bandung. Hasil observasi yaitu perilaku konsumen anggota komunitas teman halal dalam mengkonsumsi sebagian besar belum sesuai dengan prinsip Islam. Perilaku konsumsi memiliki 5 prinsip dasar. Yang pertama, ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kemurahan hati, prinsip kesederhanaan, dan prinsip moralitas, di mana yang hanya diaplikasikan adalah prinsip keadilan dan prinsip moralitas, sedangkan pada prinsip kesederhanaan, kemurahan hati, dan kebersihan belum diterapkan oleh anggota komunitas teman halal Bandung. Untuk kesimpulan dan saran, yang pertama, kesimpulannya, perilaku konsumsi dalam Islam memiliki 5 prinsip, di mana 5 prinsip tersebut adalah fondasi seorang muslim dalam berkonsumsi. Yang kedua, perilaku konsumen pada anggota komunitas hanya menerapkan prinsip
keadilan, dan prinsip moralitas. Sedangkan pada prinsip konsumsi yang tidak diterapkan yaitu prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, dan prinsip kemurahan hati. Kemudian untuk hasil analisis diperoleh pada prinsip keadilan sebanyak 82,9%. Responden tidak membeli dengan harga yang lebih tinggi. Pada prinsip kebersihan sebanyak 97,1%. Masih ada anggota yang membeli produk yang tidak ada label halalnya. Pada prinsip kesederhanaan sebanyak 78,6% membeli berdasarkan kebutuhan, berbeda dengan hasil wawancara di mana pada prinsip kemurahan hati 78,6% memilih untuk berinfak, namun berbeda dengan hasil wawancara. Kemudian pada prinsip moralitas 88,6% responden dan hasil wawancara mengatakan bahwa hanya untuk reward dirinya sendiri. Untuk saran, yang pertama untuk komunitas, diharap dapat mengedukasi secara lebih efektif dan meluas tentang halal dan haram suatu produk. Untuk anggota komunitas, diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang halal lifestyle yang diperoleh dari kegiatan komunitas. Demikian presentasi skripsi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.